Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musadatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 3 Ardi Mulyo. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Ardi Mulyo, Ibu Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Lili Agustin, Kepala Sekolah SDN 3 Ardi Mulyo. Selamat siang Bu Lili. Selamat siang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena telah menyita waktu Bu Lili. Bu Lili, hari ini saya akan melakukan interview mengenai kebijakan untuk pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Gini Bu Lili, yang saya mau tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama adalah saya memutuskan dengan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dengan pendapat warga di sekolah. Yang kedua, membutuhkan berbagai sumber dan sisi moral dalam aturan sekolah, budaya sekolah, dan pendapat warga sekolah. Yang ketiga, melihat permasalahan yang ada yang tidak terkait dengan pelanggaran administrasi dan hukum di dalam lingkungan sekolah. Terus ini Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan. Nah, yang mana semuanya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Pertama adalah melalui musyawarah atau rapat dewan guru untuk menentukan mana hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dari beberapa aspek. Yang kedua, dengan musyawarah bisa memperkuat dari sudut pandang Bapak Ibu guru, apakah punya rasa peduli dan tidak merugikan pihak lain. Berarti diusahakan jangan sampai ada pihak lain yang merasa dirugikan Bu ya? Iya, betul. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah mengumpulkan informasi, menggali informasi, kemudian yang kedua mencari solusi yang terbaik dalam persoalan itu, yang ketiga mempertimbangkan kembali sebelum memberikan keputusan sesuai dengan tingkat permasalahan. Ya. Terus ini Bu Lili, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus dilema etika? Baik, banyak hal yang harus saya sampaikan di sini. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi memecah masalah. Kemudian yang kedua, menentukan pihak siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta secara objektif. Yang keempat, menguji benar dan salah dalam permasalahan kasus yang terjadi. Yang kelima, menguji paradigma kebenaran itu lawan kebenaran dalam permasalahan yang terjadi. Itu tadi, itu Bu ya, yang dianggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, dilema etika itu adalah benar dan benar, salah dan salah, begitu ya Bu ya. Begini, tantangannya adalah satu, kita harus punya rasa keadilan dan rasa kasihan kepada guru yang mempunyai masalah atau kepada siswa yang mempunyai masalah. Yang kedua, timbulnya perbedaan pendapat dalam suatu penyelesaian masalah karena perbedaan dan latar belakang pemikiran dan permasalahan yang berbeda dalam guru tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ada unsur belas kasih ya Bu ya. Terus apakah Ibu ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, atau Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ini
Dalam hal itu saya tidak punya jadwalnya, tapi kita langsung menyelesaikan hari itu juga, di tempat itu juga, dengan memberikan nasihat dan pembinaan secara kedinasan, kemudian dicatat dalam sebuah buku kasus untuk guru atau buku supervisi. Ya. Jadi ada ini Bu ya, tindak lanjutnya berupa dicatat seperti itu, kasusnya seperti apa. Jadi Bu Lili ini ketika ada masalah harus segera diselesaikan tanpa ada jadwal penyelesaian. Iya. Tidak berlarut-larut. Iya. Luar biasa sekali Bu Lili. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor yang permudah dalam pengambilan keputusan ini, saya dibantu oleh teman-teman guru ya. Dalam ini saya melakukan koordinasi musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, Ya. dengan teman-teman guru, dengan wali murid, atau dengan pihak-pihak lain yang diperlukan. Yang kedua, dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan melibatkan ya tadi semua guru, wali murid plus komite sekolah. Karena itu termasuk warga sekolah. Jadi harus melibatkan semua warga sekolah gitu ya Bu ya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Ibu Lili tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Dalam suatu pengambilan keputusan penting bagi suatu kepala sekolah untuk selalu berkoordinasi atau bermusyawarah, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Seperti itu Bu Lili. Luar biasa sekali jawaban Bu Lili, banyak ilmu yang saya dapat untuk melakukan interview dengan Bu Lili hari ini. Semoga apa yang kita lakukan Bu Lili bisa bermanfaat buat saya, bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musa Adatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang, guru di SDN 3 Ardi Mulyo Singosari. Kali ini saya akan melakukan interview bersama Kepala Sekolah SDN 2 Ardi Mulyo, Bu Sumisni SPD. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ardi Mulyo hari ini diajak berbincang sama Bu Titi. Monggo Bu Titi, kita Terima mulai. kasih Bu Misni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bu Misni, apa kabarnya pagi hari ini? Baik, semangat ya Bu. Iya, semangat. Terima kasih Bu dan mohon maaf telah menyita waktunya yang untuk memenuhi tugas di guru penggerak angkatan 9 ini, yakni pengambilan keputusan tentang nilai-nilai kebajikan. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Terima kasih Bu Titi. Kita ini bekerja di suatu lembaga, di mana di lembaga itu setiap detik itu banyak masalah, ya, baik itu masalah kecil ataupun besar. Kalau penjenengan mempertanyakan dilema etika atau rujukan moral, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Bu. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka di sana pasti kita ada pasal salah dan benar.
Jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah termasuk dilema etika. Iya Bu Bisni, jawabannya bagus sekali Bu Bisni. Ini ada pertanyaan lanjutannya Bu Bisni. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu Bisni? Ya, terima kasih. Biasanya kalau ada kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan dari keputusan tersebut, dan tentu saja akan saya timbang lebih cenderung menguntungkan orang banyak. Iya, iya Bu Bisni. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Setiap masalah pasti ada latar belakang, gitu ya. Yang akan saya lakukan langkah-langkahnya yaitu apa sih penyebab masalahnya, kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah itu, gitu ya. Kemudian menanyakan pada orang-orang yang terdekat kepada orang yang bermasalah itu. Kemudian diskusi dengan warga sekolah, ya kalau kita guru, kalau teman kita ada yang bermasalah, tentu saya nggak bisa menembus yang bermasalah, saya akan mendekati teman kita yang kebetulan sahabatnya dia, gitu ya, dia kayaknya itu membuat beberapa solusi keputusan, ya, karena tidak dengan satu solusi masalah bisa diselesaikan. Kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan keputusan itu. Ya Bu Bisni. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, Bu, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, begitu ya. Dalam mengambil keputusan harus menentukan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Iya, harus adil ya Bu ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus kalau ada itu ada bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Seperti yang kita ketahui ya, di lembaga kita ini setiap harinya ada masalah yang besar dan ada masalah yang kecil, ya. Kalau anak kita yang punya ketahui, biasanya saya lakukan adalah kalau masalah itu ringan dan perlu penanganan cepat, maka saya akan langsung lakukan tanpa identitas. Yang bersangkutan langsung kita panggil, kita selesaikan mudah. Tapi kalau masalah itu agaknya berat dan perlu langkah per solusi, maka seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya harus melewati itu proses itu dulu, ya. Tadi yang mengidentifikasi masalah, ada yang memanggil teman terdekatnya, mengajak bicara dan lain seterusnya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Karena kita ini sudah ada di lingkungan sekolah, ya, Bu, ya. Tentu saja orang-orang yang bisa saya ajak untuk menyelesaikan masalah pertama adalah warga sekolah, warga sekolah. Kemudian yang terkait dengan itu bisa kita komite, ya, sama stakeholder, kemudian ya wali murid dan orang terdekat yang punya masalah. Bagus sekali Bu